Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Setiap orang punya luka masing-masing, rasa patah hati masing-masing. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Artinya kita nggak berhak menuntut orang untuk mendengarkan semua kalimat kita dan menyuruh dia menjalankan perintah kita, sementara dia punya hidup, dia punya jalan pikiran yang harus diperjuangkannya. Sekalipun kita adalah kakaknya, sekalipun kita adalah saudara abangnya, sekalipun kita adalah adiknya, bahkan sekalipun kita orang tuanya, sebenarnya kita tidak berhak untuk menuntut dia sepenuhnya mendengarkan kalimat kita. Karena itu mengkhianati akal sehat kalau menurutku. Kenapa? Karena gini, faktanya kita lebih lama berada di luar daripada di dalam rumah. Artinya bergaul kita, belajar kita, apapun yang kita dapat itu lebih banyak dari luar daripada dari rumah. Itulah fungsinya kita bergaul di luar, supaya kita mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan. Apalagi dari sisi akademis, kita bergaul di luar untuk mendapatkan apa yang tidak bisa didapat di sekolah. Atau bukan tidak bisa ya, tapi jarang didapat. Kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri. Jangan biarin orang lain seolah-olah menjadi Tuhan atas hidup kita, menentukan kemana langkah kaki kita, menentukan kemana arah pikiran kita. Jangan biarin orang lain menjadi Tuhan atas hidup kita masing-masing. Kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri. Kenapa aku bilang kita tidak berhak atas hidup orang lain, bahkan sekalipun kita adalah kakaknya, abangnya, adiknya, atau orang tuanya? Apalagi yang udah di atas 17 tahun, 18 tahun. Karena kita belajar di luar, kita bergaul. Sekalipun pergaulan kita rusak, pasti ada hal positif yang bisa kita ambil dari setiap pergaulan kita di luar. Gak semua perkataan orang rumah harus kita dengarkan, bukan berarti kita melawan. Tapi manusia punya hati nurani dan akal pikiran yang bisa menentukan kemana manusia itu melangkah. Jangan biarin orang menjadi Tuhan atas diri kita. Ya. Contoh kecilnya, ngelarang-larang orang pacaran sama si A, sama si B, sementara dia belum kenal sama si A dan B. Apa hak kita melarang-larang orang pacaran sama si A atau si B? Gak ada hak kita sama sekali. Gak ada. Melarang orang nikah sama si A sama si B, gak ada hak kita. Ya kan, menuduh-menuduh, jangan kau pacaran sama si A, jangan kau pacaran sama si B, orang itu orang jahat. Seolah orang jahat tidak punya hak untuk bertobat. Jahatnya maksudnya yang masih kondusif ya, bukan yang pemerkosa, koruptor, bukan. Jahatnya masih kondusif, bukan jahat sih, nakal maksudnya, bandel lah, nakal. Dengan mantan gemot mungkin, mantan preman di kampus, sekolah, di kantor mungkin. Tapi kan masa lalu tidak menentukan siapa kita di masa depan. Tuhan aja ngasih kita kesempatan untuk bertobat. Manusia pula malah sosokan melebihi dari Tuhan. Gak bisa bos, gak bisa. Dan aku harap akan semakin banyak orang yang sadar bahwa kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri. Bukan berarti menduakan Tuhan, enggak. Prinsip itu supaya tidak membiarkan orang lain menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Itu maksudnya. Jangan larang-larang orang untuk tidak melakukan apa yang mereka senangi. Selama itu positif buat dia, ya udah jangan larang dia. Ya kan?
Toh juga nggak ada efek negatif ke kau. Ngapain kau larang? Hanya perkara kau nggak suka aja ngelihatnya. Itu udah gak nyambung, bos. Udah gak nyambung. Kau yang menentukan dengan siapa dia akan menikah. Kau yang menentukan dengan siapa dia pacaran. Kau yang menentukan dengan siapa dia bergaul. Anjing. Tuhan aja membebaskan dia. Kenapa kau yang larang-larang? Kau pikir dia gak bisa berpikir? Makanya semua orang harus ngikutin isi pikiran kau. Gak bisa, bos. Gak bisa. Kita cuman sebatas bisa mengingatkan. Selebihnya biarkan orang itu berjalan, ya kan? Kalau positif sama dia, bagus. Kalau negatif sama dia, ya udah, dia juga yang sakit, bukan kau yang sakit. Nggak ada ruginya di kau. Kalau dia ngerasa oh ternyata dia negatif, habis itu dia datang sama kau nangis curhat, ya kan kau cuma sekedar bisa bilang itu kan udah aku bilang jangan gini. Besok kau dengar apa yang ku bilang. Nggak selamanya yang ku bilang itu benar, karena kebetulan aja lah yang kau tuduh itu benar. Tapi ingat, nggak selamanya yang kau bilang itu benar, ya kan? Besok gara-gara harus didengarnya omongan kau, rupanya kau bikin rugi dia. Mau ngomong apa kau? Barulah kau sadar, harusnya aku nggak ngomong kayak gitu, ya kan? Itu dalam pikiran kau, nggak bisa. Kalau semua orang harus ngikutin kriteria kau, contohnya misalnya nih, aku mau pacaran sama si ini, terus kau nggak suka karena dia nggak sesuai sama kriteria kau. Ya udah, kau cari aja orang yang sesuai sama kriteria kau aja yang kawin, ya kan? Dia sesuai kriteriaku, tapi kok nggak suka gara-gara dia nggak sesuai sama kriteriamu. Pertanyaannya, yang mau kawin siapa? Yang mau pacaran siapa? Yang mau berteman siapa? Kan aku. Kenapa temanku? Kenapa pacarku? Kenapa calonku jadi harus ngikutin semua kriteria kau? Kan aku yang mau kawin. Kalau semua yang harus ngikutin kriteria kau aja yang kawin. Kau aja yang berteman. Kau aja yang pacaran. Gak usah aku. Pacari aja dia, kan sesuai sama kriteriamu. Jadi nggak semua harus sesuai dengan omonganmu, omongan kita, omongan kalian, omongan mereka, nggak semua. Jadi ingat teman-teman, oke? Kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri, bukan orang lain. Udah bisa mulai sekarang, nggak perlu didengarkan apapun omongan orang yang bertolak belakang dengan hati nurani kita sama akal pikiran kita. Karena kita punya cara berpikir sendiri, cara belajar sendiri dari hasil bergaulnya kita di luar. Jangan buat orang lain menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri, seolah-olah dibuatnya kita nggak bergaul, seolah-olah dibuatnya kita nggak belajar, seolah-olah dibuatnya kita di luar sana nggak sharing sesama teman. Jangan biarkan orang lain menjadi Tuhan atas dirimu. Kasihan isi otakmu.